Salam sehat untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai manusia, terkadang kita menghabiskan banyak waktu untuk mencari rezeki, tetapi kita lupa menjalin relasi yang intim dengan Sang Pemberi rezeki itu sendiri. Bahkan, kita lebih mengutamakan rezeki daripada Sang Pemberinya. Lebih parah lagi, kita justru mentuhankan rezeki daripada Tuhan yang adalah Tuhan dari segala sesuatu. Sebagai orang beriman, kita tidak hanya menghayati bahwa saya bekerja untuk Tuhan atau pekerjaanku adalah doaku. Artinya, apa yang telah saya lakukan selama satu hari, semua itu adalah wujud dari doaku kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu memberikan kesempatan khusus untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan dan menjalin relasi yang intim dengannya. Misalnya berdoa pribadi, membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa mengunjungi kita, hadir di dalam hati dan hidup kita, tetapi kita cenderung untuk mengabaikannya. Bacaan-bacaan hari ini bercerita tentang kunjungan Tuhan kepada umatnya, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil. Di dalam bacaan pertama, Tuhan mengunjungi Abraham. Di dalam kunjungan tersebut, Abraham menerima Tuhan dan menghidangkan makanan dan minuman yang terbaik untuk Tuhan. Alhasil, Tuhan menghadiahkan harta terindah dan harta yang sangat istimewa bagi Abraham, yaitu seorang anak yang akan dikandung oleh istrinya. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Dalam kunjungan itu, Marta begitu sibuk dengan segala sesuatu, sedangkan Maria duduk mendengar Yesus. Yesus pun menegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Teguran Yesus ini bisa dimaknai bahwa kesibukan duniawi akan menjadi sia-sia belaka jika kita lebih memprioritaskannya daripada perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Di dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun kini dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia itu adalah Kristus ada di antara kamu. Sekarang kita patut bertanya, jika Kristus telah ada di antara kita, apakah kita menyadari kehadirannya? Apakah kita telah berjumpa dengannya? Semua pertanyaan ini akan dijawab jika di dalam hidup kita ini, khususnya selama 24 jam, kita telah mengkhususkan beberapa waktu untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merefleksikan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan Injil mengisahkan tentang kunjungan Yesus kepada Maria dan Marta. Dua pribadi yang menanggapi kehadiran Yesus secara berbeda-beda. Dalam permenungan kami, teks Injil ini hendak menegaskan tentang keseimbangan antara hidup rohani dan kesibukan duniawi. Tuhan tidak melarang kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang bersifat duniawi, karena hal itu perlu juga untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini.
Tetapi jangan sampai kita lebih memprioritaskan atau bahkan mentuhankan kesibukan duniawi dibandingkan perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, sesibuk apapun diri kita, kita semestinya menyempatkan sedikit waktu dalam satu hari untuk datang, duduk, mendengarkan, atau bahkan curhat dengan Tuhan, berhubungan dengan semua pergumulan kita di dunia ini. Rasul Paulus menegaskan bahwa rahasia terbesar yang telah dinyatakan kepada orang-orang kudus Tuhan ialah Tuhan ada di antara kita. Kita saja yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyadari kehadiran Tuhan atau keberadaan Tuhan di dalam kesibukan dan pekerjaan kita. Karena itu, masuklah di dalam keheningan untuk merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ketiga, terkadang kita memiliki penghayatan yang keliru. Kita mencari Tuhan jika kita membutuhkan Tuhan. Padahal yang seharusnya terjadi ialah sebelum kita melakukan segala sesuatu, entah itu pekerjaan ataupun semua tanggung jawab kita, kita harusnya datang kepada Tuhan terlebih dahulu, berjumpa dengannya secara intim dan mengungkapkan semua rencana, tugas ataupun tanggung jawab yang hendak kita kerjakan. Pada saat itu, kita akan menangkap kehendak Tuhan dan harapan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang hendak kita kerjakan. Dengan penghayatan seperti ini, maka kita belajar untuk hidup berdasarkan kehendak dan harapan Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.